Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagaimana? Tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman lihat screen saya? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi radhiyallahu ta'ala ajma'in. Wa sallallahu musannif fi hadzal kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Nafa'ana wa bi fitarin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Rabi' ya. Bab yang keempat ya. Baik, kita lanjutkan. Silakan dibuka kitabnya masing-masing teman-teman. Kita lanjutkan pengajian malam hari ini kitab Lubabul Hadis. Bab keempat. Bab Rabi' fi fadilatis sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bab Rabi', bab yang keempat, fi fadilatis sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam menerangkan fadilahnya sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini nanti kita akan mengupas, ya, mengkaji dalil-dalil yang berhubungan dengan fadilah sholawat kepada Nabi. Ya, sholawat. Jadi di sini fadilatis sholah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama aja ya. Jadi sholawat itu adalah jamak dari as-sholat. Ya. Kalau mufradnya atau single itu sholat. Tapi jamaknya adalah sholawat. Seperti itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang atau barang siapa sholat yang bersolawat alayya kepadaku wahidatan, satu kali saja, sallallahu alaihi wasallam, maka akan membalas, ya, sallallahu alaihi wasallam, maka akan membalas Allah dengan salawat tersebut alaihi kepada man ashron 10 kali. Masya Allah.
Jadi kalau kita selawat 1 kali aja, seperti tadi kita kan selawat tuh, entah banyak ya. Selawat itu banyak sekali jenisnya. Ada selawat tibil kulub supaya hatinya lapang, tentram. Gimana? Tibil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil kulub. Ya Allah, mudah-mudahan sebagai dokter ya, tabib tibil kulub, sebagai dokter hati, wa dawaiha, dan pengobatnya, wa afiyatil abdani wa shifaiha, dan sebagai pengobat kesehatan, abdani wa shifaiha, badan kita secara fisik, wa nurul absari wa diyaiha, dan sebagai nur atau cahaya di atas gimana? Wa nurul absari, dan sebagai pencahaya, sebagai nur penglihatan ya. Absor itu penglihatan tapi dalam ranah spiritual, rohani. Wa ala alihi wasallam. Ada juga salawat unjiat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad suratan tunjina bi jamil ahwali wal afat wa taqdirana bi jamil hajat ila akhirih. Ada lagi salawat badar. Salatullah salamullah. Ada lagi salawat banyak sekali. Asghil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terserah ya, pilih mana yang paling enak sesuai dengan kondisi kita, situasi. Kalau lagi sumpek, lagi dijahati gitu ya, baca selawat ini. Asghir. Wa sholli ala Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Ya Allah, sibukkanlah orang-orang yang zalim itu dengan mereka yang zalim juga. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan jagalah aku, keluarkanlah aku dari mereka, min bainihim, di antara mereka, dan termasuk jadi golongan orang-orang yang selamat. Dan banyak sekali ya, terserah pilih teman-teman yang suka yang mana. Dulu kiai saya di pesantren juga menciptakan selawat, namanya salawatul irfan. Nanti coba teman-teman browsing ya, ada salawat irfan, itu karangan Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mudhor, itu guru saya waktu di Malang. Itu isinya tentang pendidikan, pas salawatnya tapi dihubungkan dengan pendidikan. Nah, hadis yang pertama disebutkan bahwa siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, maka aku akan bahas 10 kali. Ya. Kalau 33 berarti 330 kali. Curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu datang ke kita sebagai makhluk. Salawat ya, itu paling tidak ada 3 makna. Kalau di Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nanti akan saya bahas ya. Kita lanjut dulu. Hadis yang kedua, waqala, dan telah bersabda ya fi'il madhi, siapa yang bersabda an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang shalla yang bersalawat alayya kepadaku alfa marratin, 1000 kali, lam yamut, maka tidak meninggal, hatta yubasyaru, hingga dikabari lahu kepadanya bil jannati, dengan jannah, surga. Jadi siapa orang yang berselawat 1000 kali, maka orang tersebut tidak akan mati
kecuali dengan dikasih gambar bahagia, yaitu berupa reward yang seistimewa-istimewanya rewardnya, yaitu jannah, surga. Jadi seperti itu. Beberapa dalil makanya kita dianjurkan untuk sholawat. Mengapa? Ini fadilah-fadilahnya. Tadi ya, saya lanjutkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat ini, sholawat ini istimewa. Ya. Karena Allah menyuruh kita. Ya. Innallaha wa malaikatahu. Ya, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikat Allah, malaikat-malaikatnya, yusallu, mereka berselawat ala nabi, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu, berselawatlah kalian alaihi wasallimu taslima. Jadi ini salawat ini istimewa karena Allah menyuruh, ya, tidak ada perintah Allah yang mana Allah sendiri melakukannya. Gitu ya. Ada fi'il amr, kalau dalam Quran tuh fi'il amr defaultnya itu adalah wajib. Ya. Kayak sholat, shollu, wajib. Ini juga shollu alaihi wasallimu taslima, kita disuruh berselawat kepada Nabi, juga ada dalilnya, ada fi'il amrnya, ada komen dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi perintahnya Allah sendiri melakukannya. Nah, ini istimewa ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Paling tidak ada 3 subjek. Ya, ada 3 pelaku di situ. Yang pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga orang-orang yang beriman. Ya, manusia. Jadi paling tidak ada 3 makna. Kalau Allah yang melakukan sholawat, Allah yang bersolawat, itu artinya Allah mencurahkan rahmatnya. Kalau malaikat yang bersolawat, itu memohonkan ampunan. Ya, memohonkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau manusia, seperti kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sholawatnya manusia yang kita lakukan, itu maknanya adalah kita memohon doa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kalau hadis yang pertama tadi, itu artinya apa? Kalau kita bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat, ya, mencurahkan rahmatnya ke kita 10 kali. Seperti ini juga ya, yang nomor 2. Alfa marotin, kalau 1000 kali, maka Allah akan memberikan curahan rahmat berupa surga kepada kita. Jadi salah satu pilihan untuk berzikir, salah satunya adalah bersolawat. Makanya jangan bosan-bosan ya, sedikit-sedikit bersolawat. Orang-orang dulu kalau pesan ke anak-anaknya, pergian kemana, ikut acara apa, mau ujian dan sebagainya, jangan lupa sholawat ya. Jadi modalnya mereka adalah bersolawat. Gitu. Paling tidak hati kita jadi tentrem. Karena apa? Karena itu makna sholawatnya paling tidak ada 3. Yang pertama, kita mengharap curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikatnya juga memohonkan ampun, mendoakan. Kita juga memohon. Jadi ada 3. Ya. Makanya dikit-dikit sholawat. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man, siapa orang sholat yang berselawat alaihi kepadaku sholatan, selawat wahidatan 1 kali, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan membalas alaihi kepadanya biha, dengannya asyran, ya, 10. Orang yang berselawat 1 maka akan dibalas 10. Wa man, siapa orang sholat yang berselawat alaiya kepadaku asyran 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'atan, maka Allah akan membalasnya dengan 100. Ya, selawat. Wa man, siapa orang sholat yang berselawat alaiya kepadaku mi'atan 100, sallallahu alaihi biha alfan, maka kita akan diganjar 1000. Wa man sholat alaiya alfan lam tamassahu
annaru. Dan siapa orang yang bersalawat kepadaku 1000, maka tidak akan menyentuh. Ya. Lam tamassahu. Tidak akan menyentuh. Fi'il mudhari ya. Tidak akan future. Menyentuh, apa yang menyentuh? Neraka. Ya. Jadi kalau kita khawatir dengan dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita yang telah kita lakukan, kita bersalawat saja 1000 Kali. 1000 kali, maka ini salah satu rewardnya, kita akan dibebaskan, dijauhkan, ya, tidak akan menyentuh itu api neraka ke kita. Jadi maha rahman rahimnya Allah luar biasa. Banyak sekali lembaga-lembaga ampunan Allah. Salah satunya dengan bersolawat, mencari ilmu, istighfar, ya, tahlil dan sebagainya. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal pilih mana yang kita inginkan. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang nasya yang lupa, siapa orang nasya yang lupa as-salata, bersalawat alaiya kepadaku, faqad akhta'a, maka termasuk jadi khoto, ya, yang menyalahi thariqal jannah, pada jalan surga. Makanya kalau ada orang menyebut Nabi Rasul Muhammad sallallahu, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi, sesungguhnya seutama-utamanya manusia, bi, di atasku, yaumal kiamati, pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, yaitu orang-orang yang memperbanyak dari mereka alayya kepadaku salatan, selawatnya. Nanti di yaumil kiamah itu berbeda-beda, ya. Jadi orang yang seutama-utamanya orang di sisi di atas Nabi Muhammad SAW itu adalah orang-orang yang memperbanyak dari hidupnya membaca bersalawat. Nanti kalau kita kumpul bulanan, kita sudah ada hadrah, jadi kita sempatkan untuk bersalawat. Paling enggak kita sisipkan lah, ya, mesti istiqomah, ya, wajib. Sedikit nggak apa-apa, yang penting dilengkapi. Salawat ada, silaturahim ada. Siapa yang pengen umurnya panjang, pengen rezekinya banyak, silaturahim. Ya, alhamdulillah kita tiap malam Jumat silaturahim virtual. Tiap bulan kita ketemu langsung. Insya Allah nanti umur kita akan barokah, ya, diperpanjang dan diluaskan rezekinya. Amin. Sebaik-baik manusia, ya, itu adalah man tala umrohu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Percuma kita umur panjang tapi amalnya buruk, ya malah nabung dosa. Jadi seperti itu. Lanjut. Qala sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya, salawat kamu sekalian alayya kepadaku, mahaqatun, itu adalah pelebur dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang sholat yang bersalawat alayya kepadaku fi kulli jumu'atin, pada setiap Jumat. Nah, ini Jumat nih. Arba'ina marratan, 40 kali. Maka menghapus, siapa yang menghapus? Allah dzunubahu, dosa-dosanya kullaha, semuanya. Jadi ini mumpung malam Jumat, hari Jumat, ya. Banyakin sholawat. Iya, paling tidak 40 kali nih. 40 kali. Nanti sebelum tidur 40 kali. Maka kita akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bangun malam, zikir lagi selawat 1000 kali. Supaya lam tamassahun nar. Supaya tidak disentuh oleh api neraka kita semuanya. Ya, kita tetap asa, ya. Meskipun kita banyak salah, banyak luput, banyak dosa, kita harus berbanyak perbuatan-perbuatan amal-amal soleh seperti ini. Bersolawat.
Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'ata al hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian semuanya, ittaqillaha haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Wa atbi sayyi'ata al hasanata. Kalau kita buat dosa, buat salah, buat luput, itu ikutilah ya. Wa atbi sayyi'ata al hasanata. Ikutilah dengan kebaikan-kebaikan. Tamhuha, maka itu akan melebur dosa-dosa kita ya. Maksiat-maksiat kita itu akan melebur. Lebih bagus lagi kalau nggak melakukan dosa. Jadi kita biar tabungan kita semakin banyak. Khawatirnya kita banyak amal soleh, tapi waktu ditimbang besok nggak ada hasilnya. Karena apa? Sebagai penebus perbuatan-perbuatan buruk, ya, perbuatan-perbuatan dosa kita selama di dunia. Kan eman-eman. Astagfirullahaladzim ya Allah. Atau malah bisa jadi ditimbang malah lebih banyak buruknya. Daripada amal baiknya. Terus ya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam Jumat tuh Sayyidul Ayam ya, disempatkan bangun malam sholawat gitu. Tahlil, istighfar, ingat dosa-dosa kita. Saya juga ya, peringatan buat saya juga. Ayo winter jangan malah molor terus. Bangun. Enak deh winter ya. Susah banget emang buat bangun. Setannya luar biasa senang ini. Godanya berhasil terus. Makanya ini teman-teman pengurus MWCI nggak boleh suka kenyang ya, harus suka lapar, suka puasa supaya giat ibadahnya. Coba deh kita evaluasi gitu ya sekali. Kalau kita makan banyak, nafsu semua kita turuti, ibadah itu berat sekali rasanya. Mau sholat itu nanti aja. Mau wudhu aja, masih jam segini nanti aja. Tunda terus. Mau makan apa? Keturutan. Mau pengen apa? Keturutan. Dituruti semuanya. Salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Ya. Tadi Kemis, ini juga winter. Kesempatan nih buat puasa Daud ya teman-teman. Karena waktunya pendek. Mana jam 6 ya. Kalau tak lihat jam 6 kurang 5 kalau nggak salah sekarang. Baru subuh. Jadi kita katakanlah jam 6 baru sahur tuh. Nanti jam 5 lebih. Itu udah udah buka puasa. Coba. Waduh saya kerja setiap hari saya nggak ada itu, nggak ada liburnya. Coba bandingkan rasanya gimana puasa kerja dengan puasa sama enggak. Enakan sama puasa beneran deh enteng itu rasanya. Ya, bener. Kalau yang kerjanya ngicipin gimana ya? Saya juga gitu kalau di kampus tuh kalau pas puasa itu masya Allah kayaknya waktunya itu efektif banget gitu. Kan kalau nggak puasa kita beli makan, ketemu sama orang ngobrol lagi, paling nggak itu waktu 1 jam. Kalau kita gunakan 1 jam untuk waktu yang lain untuk hal-hal yang manfaat lain luar biasa kan ya, untuk berzikir, baca Quran, balik orang yang puasa itu doanya mustajab ya. Karena kita menderita ya. Dan malamnya itu enak rasanya, hati tenteram, lapang. Karena kita berhasil melawan nafsu-nafsu itu. Seharian padahal saya cuma senangnya minta ampun. Apalagi pas buka puasa tuh, masya Allah. Itu di dunia itu ada 2 cuma. Nikmat susah diliputi nikmat dan nikmat diliputi susah. Kalau kita turutin nafsu-nafsu kita, nonton film seharian sampai malam-malam kuat, tapi suruh bangun malam susah sekali. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kan ada hadis qudsi nih, saya catat tadi dari saya tadi siang tuh lihat YouTube-nya Quraisy Shihab nih, ada hadis qudsi bagus banget nih. Isinya seperti ini nih. Aku telah menciptakan kalian semuanya, tapi yang kalian sembah adalah selain aku. Aku telah memberikan rezeki kepada kalian semuanya ya, rezeki sehat, kita bisa di Jepang merasakan tempat yang sangat tertib, orangnya jujur-jujur, enak kan tinggal di Jepang ya. Tapi
yang disyukuri selain kita. Kita punya banyak rezeki, punya rezeki waktu, rezeki sehat, rezeki waktu banyak, nggak digunakan untuk ibadah. Untuk YouTubean nontonnya nggak jelas. Untuk main-main dan sebagainya. Wah, luar biasa. Banyak sekali ya, kita tuh lumbungnya kesalahan. Kemudian, aneka anugerah telah kucurahkan kepada kalian semuanya. Tapi kedurhakaan naik kepadaku. Aku berbaik-baik padahal aku tidak butuh kamu sekalian, tapi kita semuanya malah berdurhaka. Kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berbaik-baik ke kita semuanya, tapi kita lupakan ya. Kita terlena terus. Kendati demikian tidak kuputus harapannya dari rahmatku. Kalau tobat maka akan aku jadikan mereka kekasihku. Bila kalau kita enggan untuk bertobat, maka dokter kita, tabib kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya itu adalah curahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh nggak ada apa-apanya ya. Nggak boleh gaya-gaya lah kita tuh. Masya Allah. Kita punya teman berapa sih di Jepang nih ya? Kita punya kenalan berapa sih? Misalkan gitu. Di kontak kita, di HP, misalkan ada 1.000 orang tuh. Nanti kita pulang kampung, orang yang kenal kita cuma berapa? Mungkin orang 100. Nanti kalau sakit, berkurang lagi orang yang sama kita. Mungkin keluarga-keluarga kita aja cuman. Nanti kalau kita mati, nggak ada temannya udah tuh. Ya, kita harus siap-siap tuh modal-modal ketika kita mati besok. Kita sudah siap belum tuh yang menemani amal-amal soleh kita, amal-amal jariah kita. Jadi itu intinya. Jadi hakikatnya orang hidup itu bainal iqamah wal bainal adzan wal iqamah. Kalau lahir kita diadzani, mati diqomati, udah selesai. Pendek sangat. Maka apa yang patut kita bangga-banggakan. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali dosa-dosanya. Baru bangun aja loh ya. Baru bangun aja nggak ingat Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal obat hati salah satunya itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun tidur yang diingat apa? HP. Nggak langsung lompat ambil wudhu sholat, enggak. Kita bangun tidur yang dilihat HP, lihat status orang. Habis lihat orang kita berprasangka udah husnuzon. Orang ini bikin status terus ya, emang waktunya emang nggak ada kerjaan kali ya. Dosa lagi. Habis mereka lihat status, kita lihat status, kita sendiri bikin status. Wah, alhamdulillah saya bisa bangun subuh, riaknya keluar. Rakaat dulu Habis itu oke lah. Setannya menang lagi. Itu sholat. Ambil wudhu. Alhamdulillah zikir habis subuh nih. Sebelum sholat dilihat dulu tuh. Wah, saya bikin status. Udah ada yang lihat belum sih? Ada yang komen belum? Jadi kita terikat banget tuh sama dunia. Sama HP. Tuhan kita itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita HP. Udah, belum sholat gitu. Pas sholat. Itu juga pas sholat tuh ya. Yang diingat bukan Allah. Ingatnya apa itu? Ini kalau tinggal kotak sih. Sholat ini pasti banyak yang ini nih. Yang baca ini statusku. Banyak yang komen nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nggak langsung wiritan, langsung lompat lagi, diambil lagi apinya. Masya Allah. Nggak boleh gitu ya, nih teman-teman MWC Jamaah Nadhim. Kalau kayak gitu, damai. Damai. Di upgrade. Yes. Kita. Yes. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain. Tidak ada doa ila bainahu kecuali di antaranya wa bainas sama'i dan di antara langit. Jadi doa kita itu ya ila bainahu wa bainas sama'i hijab. Doa kita itu sebenarnya adalah terhijab, tertutup. Ya, doa kita di antara doa kita dan langit itu terhijab.
hatta yusalli alayya, hingga kalian berselawat kepadaku. Fa idza shalla alayya, bila mana berselawat alayya kepadaku, in khuraka, maka akan dibuka dzalikal hijab, itu hijab, wa rufi'ad du'a, dan diangkat doa kita. Jadi itu ya, ini password supaya doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakbulkan, dijabah. Salah satunya adalah dengan bersalawat. Makanya kalau doa di awal dengan salat kan mesti ya. Paling enggak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, udah cukup. Supaya hijabnya terbuka. Bisa jadi doa-doa kita selama ini enggak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak dikabulkan karena kita enggak sholawat. Atau mungkin sholawatnya enggak serius. Seperti itu. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang sholat yang berselawat alayya kepadaku fi yaumi mi'ata marrah, dalam satu hari 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin, maka Allah akan mengabulkan Allah lahu kepadanya mi'ata hajatin, 100 hajat. Sab'ina minha li akhiratihi, 70-nya untuk akhiratnya, wa salasina minha li dunyahu, dan 30-nya untuk dunia. Jadi seperti itu, kalau kita sholat 100, maka Allah akan mengijabahi hajat-hajat kita 100. Hajat kita itu enggak terbendung sepertinya ya. Pengennya macam-macam. Ini selesai, ini selesai, pengen ini selesai, pengen ini. Ya mudah-mudahan keinginan kita semuanya kita kaitkan ya, untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis terakhir, man, siapa orang shalla yang bersalawat alayya kepadaku salatan wahidatan, satu salawat, sallallahu alaihi wa malaikatahu isyrina, maka Allah akan bersalawat alaihi kepadanya, wa malaikatahu, dan malaikatnya isyrina, 20 marrotan, ambalan ya, 20 kali. Walam yamut, dan tidak meninggal, hatta yubasyaru bil jannah, hingga diberikan kabar berupa atau diberikan riwayat berupa surga. Ya. Jadi kalau kita berselawat, maka Allah akan berselawat juga, dan malaikatnya. Seperti saya katakan tadi ya, paling tidak ada 3 makna, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya Allah, maka makna salawat itu adalah memberikan cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ini dalam bentuk surga. Kalau malaikat adalah memohonkan, berdoa. Kalau kita salawat, itu artinya adalah kita memohon doa ke pihak Allah. Saya rasa cukup ya fadilah salawat malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat, kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang ahli salawat. Amin. Ya Allah. Dan nanti termasuk dari golongan-golongan orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, golonganlah kami dari golongan orang yang husnul khotimah, dan kita berlindung dari golongan orang-orang yang su'ul khotimah. Amin ya Allah. Kita itu sebenarnya itu hanya itu aja sebenarnya, husnul khotimah. Baik, saya rasa cukup pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat ya. Saya akhiri, wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.